salli wa sallim wa yubarik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahu akbar walillahil hamd. Allahumma salli wa sallim wa yubarik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Jalal wal Ikram. Allah, 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 Nur Muhammad, Allah, Allah, Allah. Insyaallah. Hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seluruh keluarga besar kita, seluruh saudara daging ahlul bait dan turunan darah kita, insyaallah mari kita bersama-sama selalu mengingat bahwa berjalan di atas muka bumi adalah sebuah perjalanan mengamalkan segala sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita mengamalkan gerak langkah, perbuatan, af'al daripada zat Allah Subhanahu wa taala. Kita mengamalkan keinginan dan kehendak, iradat dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar walillahil hamd. Kita adalah jasad bodoh, jasad fakir, jasad yang tidak tahu bergerak kalau tidak digerakkan, jasad yang memang kalau tidak ada kalau tidak diadakan, jasad yang hanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperkenalkan bahwa sesungguhnya yang agung, zat yang mulia yang menciptakan langit dan bumi adanya, insyaallah. Oleh karena itu kita diciptakan lain daripada dua makhluk yang lain. Malaikat diciptakan hanya dengan kolbi, jin diciptakan kolbi dan nafsunya, sementara manusia disempurnakan dengan akal, agar manusia berpikir, agar manusia diingatkan oleh zat yang menciptakannya, oleh zat yang mengingatkannya, oleh zat yang menggerakkan pikiran dan akalnya, bahwa sesungguhnya di balik dirimu yang zahir ini ada aku, Allah, yang menciptakan aku dirimu, insya Allah. Lalu perlahan-lahan kita mulai belajar mengenal, belajar tahu diri, belajar bertanya-tanya siapakah diri kita ini sesungguhnya, belajar mengenal dan memberikan isyarat serta mengetahui serta membaca syarat dan tanda-tanda ciptaan Allah Subhanahu wa taala sebagai aplikasi daripada kebesaran dan kekuasaannya. Kita mulai melihat dan menatap ciptaan-ciptaan yang begitu megah dan agung serta indah, gunung yang tinggi berjulang, lautan samudra yang begitu membiru, semua pemandangan-pemandangan indah di alam bumi. Dan tatkala kita berjalan di waktu tidur, kita diperlihatkan kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Akal kita mulai bermain, kita mulai berpikir bahwa Maha Besar, subhanallah. Aku dilahirkan dalam keadaan kedua orang tuaku sudah meyakini, sudah ada imannya terhadap penciptaku bernama Allah Subhanahu wa taala, sehingga aku ditanamkan dari sulbi yang beriman, dari setetes mani yang sudah diibadahkan, dari setetes mani yang berkualitas imannya di hadapan Allah dijamin. Oleh karena itu maka saya pun sadar bahwa sekarang saya menjadi manusia ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Saya mulai merenung-renung diri bahwa saya hanyalah ciptaannya. Oleh karena itu saya akan kembali kepada Dia yang menciptakanku. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya hanyalah hamba yang hina dan bodoh, hamba yang hina nastapa. Saya hanyalah hamba yang tiada berarti. Saya hanya terdiri dari darah, daging, tulang dan kulit. Darah, daging, tulang dan kulit ini tidak melangkah, tidak melihat, tidak mendengar, tidak berbicara, tidak menggerakkan kedua tangan ini kalau bukan ada yang menggerakkannya. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai belajar merenung, kita mulai belajar membaca tanda dan syarat kehidupan ini. Kita mulai mendengar-dengar apa yang diceritakan hamba-hamba Allah yang lain, hamba-hamba Allah yang sudah mendahului kita. Mereka kekasih Allah
yang menceritakan lewat kitab-kitab mereka, yang menceritakan lewat anak turunan darah mereka. Lalu kita mulai belajar berguru, mencari murabi untuk mengajarkan kita bagaimana caranya kita mengenal diri dan mengenal pencipta diri ini. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Alangkah naifnya kalau kita tidak tahu belajar kenal diri, maka pasti kita tidak tahu diri, dan pasti kita lupa diri, dan pasti kita tidak kenal Allah, dan pasti kita lupa Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan diri kita. Allahu Akbar, walillahil hamd. Oleh karena itu, jangan sekali-kali kita hidup di muka bumi menjadi manusia yang tidak tahu kenal diri, yang lupa mengenal diri. Akhirnya kita tidak tahu Allah dan kita lupa mengenal Allah. Akhirnya kita menyembah dalam wujud berimajinasi, berwujud angan-angan, menghayal-hayal adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, 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 subhanallah wa bihamdi, subhanallahal azim. Insyaallah. Allahu Akbar, walillahil hamd. Ya Allah, berikanlah kami petunjuk-Mu ya Rabbah, berikanlah kami kasih sayang-Mu ya Allah, agar kami sampai kapan dan dimanapun kami berada tidak pernah kami melupakan-Mu ya Allah, tidak pernah kami melupakan-Mu ya Allah. Engkaulah yang membuat kami menjadi ingat melalui akal dan pikiran ini. Engkaulah yang membuat kami hidup rasa ini. Engkaulah yang membuat kami bergerak kedua tangan dan kaki ini melangkah. Engkaulah yang membuat kedua pandangan mata ini melihat dan menatap. Engkaulah yang membuat pendengaran telinga ini mendengar bunyi. Sesungguhnya bunyi adalah merupakan hal yang sangat gaib. Bunyi adalah suara yang tersembunyi. Bunyi adalah suara yang zahir. Bunyi adalah suara yang menzahirkan dirinya. Sesungguhnya hakikat inti daripada bunyi dan dibalik bunyi adalah tiada berbunyi dan tiada berhuruf. La hurfun wala haustin. Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah. Allahu Akbar. Kalau kita merenung secara singkat, hidup ini sederhana. Mengenal diri dan mengenal diri, tahu diri dan tidak lupa diri. Kita hanya diciptakan Allah dalam dua elemen besar, tubuh kasar dan nyawa. Nyawa itu adalah campuran antara jiwa dan nur Muhammad. Sementara tubuh kasar kita sudah tahu persis. Tubuh kasar kita ini terdiri dari darah, daging, tulang dan kulit, jantung, empedu, limpa, hati dan paru-paru. Hanya dua elemen besar ini. Tubuh kasar digerakkan oleh nyawa. Kalau nyawa sudah berangkat menuju pencipta nyawa Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mati. Maka oleh karena itu, mari kita merenung diri. Kalau kita sudah kenal jiwa kita, kita sudah kenal nafas kita yang menjadi jiwa yang bernama Ahmad, kemudian kita sudah kenal Nur Muhammad, maka insya Allah maka kita sudah kenal nyawa kita. Tetapi nyawa kita, Nur Muhammad kita, kemudian jiwa kita, nafas kita, mereka bukan Allah. Allah adalah zat. Allah adalah zat yang menciptakan Nur Muhammad, yang menzahirkan Nur Muhammad, yang menzahirkan jiwa, yang menzahirkan Ahmad, yang menzahirkan raga kita yang hina dan papai. Oleh karena itu, mari kita kenal mereka, mari kita kenal diri kita ini, mari kita kenal Nur Muhammad, mari kita kenal pencipta kita yang menciptakan kita. Kalau kita sudah kenal semuanya, maka insya Allah kita lebur di dalam tauhidul af'al, tauhidul asma, tauhidul sifat, tauhidul zat. Empat tauhidul ini kita pelajari satu persatu, kita aplikasikan dan kita amalkan satu persatu di atas permukaan bumi, insya Allah maka kita akan damai adanya. Karena di antara kita sudah tidak memandang lagi bahwa di balik diri sesama kita adalah manusia, tetapi hanya Allah lah yang mengenal Allah, hanya Allah lah yang melihat Allah, hanya diri kita lah yang melihat diri kita. Di balik ciptaan Allah ada Allah lah yang mengatur segalanya. Kalaupun kita duduk, bukan Allah yang duduk. Kalaupun kita berdiri, bukan Allah yang berdiri, tetapi Allah lah yang menggerakkan kita menjadi duduk. Allah yang membuat kita menjadi berdiri. Allah yang membuat kita menjadi melihat. Allah yang membuat kita menjadi mendengar. Maka Allah Maha Zat yang sempurna. Sesungguhnya ibarat seperti sinar dan cahaya matahari. Ketika kita bertemu dan mengenal tentang sumber daripada matahari, dia hanyalah zat yang satu, bernama matahari. Ilustrasi perumpamaannya seperti itu. Tetapi dia memancarkan banyak sinar dan cahaya, maka matahari banyak adanya, padahal hakikatnya cuma satu. Tetapi kalau dia terpancarkan dan memancarkan sinarnya,
maka meluas menyebar di permukaan seantero bumi dan jagat raya maya pada ini. Semuanya bernama matahari, padahal matahari hakikatnya cuma satu. Itulah ibarat kayu yang berada bening di balik air bening, sementara dia hanya merupakan semu dan bayangan. Kita hanyalah bayangannya. Kita adalah semu akan sirna menuju hakikatnya. Insya Allah ketika kapal motor berjalan di atas samudra, bertemu dengan bayangan kayu di balik air yang bening, dia menyangka bahwa sesungguhnya itulah wujud yang asli, padahal itu hanyalah bayangan. Kemudian dia terpaku dan merana berkepanjangan. Dia tidak mengenal bahwa sesungguhnya itu adalah bayangan. Dia menghindar dari bayangan itu, padahal sesungguhnya bayangan itu akan sirna. Yang hakikatnya itulah tidak pernah akan sirna. Allah subhanahu wa ta'ala, dia ahad, dia satu, dia muhallafatu lil hawadis, dia qiyamuhu binafsihi, dia laisa kamitslihi syai'un. Di mana engkau menghadap, disitulah wajahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana engkau menghadap, fa aina ma fasama wajhullah lillahi masyriq wal maghrib, fa aina ma fasama wajhullah. Sesungguhnya Allah meliputi masyriq wal maghrib. Kemana engkau menghadap, disitulah engkau bertemu Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Apabila kita memandang dan berbicara tentang zat, maka janganlah sekali-kali kita memandang dan berbicara tentang zat, karena sesungguhnya kita tidak mampu menjangkaunya, kecuali kita mentok berbicara sampai dengan level dan tingkatan Nur Muhammad. Mengapa? Karena sesungguhnya zat mulia dan agung, maha agung dan maha mulia, tidak bisa terbayangkan oleh apapun jua. Dia adalah ada-adanya, bukan ada karena diadakan adanya, tetapi dia ada dan mengadakan adanya ada. Itulah kita yang lain ciptaannya ini. Insya Allah seperti itu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka merugi dan merugilah hamba Allah yang sepanjang hidupnya di muka bumi. Dia hanya bersyariatkan tubuhnya, tetapi dia tidak mentauhidkan hatinya, tetapi dia tidak memarifatkan dan mentasawufkan nur dan rasa yang ada di balik dirinya. Oleh karena itu, maka pantanglah bagi hamba Allah yang selalu melupakan dirinya, berarti dia melupakan Allah yang menciptakan dirinya. Hidup ini bukan hanya fikih dan fuqaha serta syariat tubuh ini, tetapi ada tauhid hati ini, ada iman hati ini, ada tasawuf rasa ini. Itulah Nur Muhammad. Itulah asal muasal ciptaan kita. Insya Allah, Allah yang menciptakan Nur Allah, Nur Muhammad, Nur Muhammad di dalam Nur Allah. Insya Allah. Allahu akbar walillahil hamd. Insya Allah. Oleh karena itu, maka di dalam tarekah kita, di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita dimazhabkan dengan 4 mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hambali. Kita juga belajar tasawuf, as-syariah, at-tarekah, al-haqiqah, ma'rifati billah. Insyaallah, mudah-mudahan dengan tahapan-tahapan ini kita belajar dan kita bergabung menjadi hakikat diri yang sebenarnya. Lalu kita menjadi satu. Kita tiada, Allah yang ada. Kita bukan terjelma, kita bukan menyatu. Kita tetap kita sebagai hamba, Allah tetap Allah sebagai zat yang tidak boleh disamakan dan tidak bisa pandang dan tidak bisa terpandang rupanya. Amin. Hanya Allah zat, hanya Allah wujud dan hanya Allah rupa. Allah zat, Allah wujud, itulah sifatnya wujud, sementara rupanya itulah zahir daripada Adam alaihissalam. Allahu akbar walillahillah. Itulah zahir daripada indera zahir kita. Insya Allah. Itulah garis besarnya. Mudah-mudahan semua hamba Allah yang di muka bumi ini paham adanya. Karena sesungguhnya apapun yang kita lakukan yang di luar daripada kebajikan, yang di luar daripada kepentingan-kepentingan yang baik menyangkut ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya adalah hawa-hawa bumi yang menjadi hijab terbesar. Adalah hawa-hawa makanan-makanan bumi dan minuman-minuman bumi. Adalah hawa-hawa kepentingan dunia yang menjadi benteng yang sangat tebal sehingga membuat kita lupa dan tidak tahu mengenal di balik benteng itu ada diri kita yang sebenarnya, yang ada hawa rabbaniyah, hawa ketuhanan Allah yang mendampingi jiwa yang sempurna. Itulah Nur Muhammad. Itulah Nurul Izzati. Nurul Izzati, Nur Muhammad, jiwa yang sempurna didampingi hawa rabbaniyah, hawa mutmainnah, maka kamil mukamilah hamba Allah. Maka pantaslah dia bersyahadat dan bertauhid, maka pantaslah dia dikukuhkan oleh Allah sebagai kekasihnya dan juga sebagai hambanya. Insya Allah.
Ya ilahi anta maksud wa ridhoka matlub, a'tini mahabbah wa ma'rifataka ya jalali wal ikram. Kepada Allah yang kita maksud, ridhonya kita cari, di bawah payung cintanya kita bermakrifat bila kita menyadari kita tetap hamba dan hamba yang hina al-fakir. Insya Allah jalankanlah syariat sebagai hambamu, tetapi jangan lupa mentauhidkan hatimu, lalu makrifatkan dan tasawufkan rasa. Amin. Amin. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad